Ada banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya gitu kan dari TK, SD, SMP, SMA, S1, S2 dengan harapan bahwa anaknya dapat membawa perubahan dalam kehidupan keluarganya. Tapi ada isu lah di beberapa hari terakhir ini salah satu paslon dan mantan kepala daerah juga ketika ditanya ke orang gitu, kamu lulusan mana? S2 gitu, kerjanya apa? Content creator. Tuduhannya langsung gak jelas. Jadi apakah content creator itu gak jelas? Gue Norman Kara, selamat datang di Demi Podcast Indonesia. Demi Podcast edisi 227 dan kita ada berempat sekarang. Dan anyway, ini kualitas video jauh lebih bagus daripada yang kemarin. Udah jauh ya. Jauh ya, kemarin tuh dadakan. Berempat. Dadakan. Iya, berempat nih. Ada di Ada siapa? Mana sih gue ngerti gini. Oh, gini. Di sini ada orang. Ada orang sebenarnya nggak perlu dikenalin lah. Toh juga dia udah lama juga di sini. Awal-awal episode sama AA itu yang terbanyak didengar di SoundCloud sama di Spotify. Di Spotify itu yang kedua terbanyak. Berapa yang dengerin? 2000-an kalau nggak salah. Masa sih? Iya, 2000-an. Yang pertama banget ya? Iya, kalau yang episode satunya, episode berapa ya? Gue masukin Spotify itu di episode 1, 2. Gitu, itu 10.000. Karena kan orang baru tahu kan. Mau kenal pas denger, jelek gitu. Ini apa ini produksinya sampah sekali ya. Memang 2018. Apa yang lu harapkan? Produksi seadanya anjir. Iya kan. Lah gue rekaman sama dia di rumah dia di kamar. Pakai clip on. Gue baru beli clip on waktu itu. Harga 50.000. Ditaruh di atas itu, ditaruh di atas apa namanya? Apa sih lo punya pelembab itu lo? Moisturizer. Iya, di atas itu moisturizer lu gitu, terus kita ngobrol di atas meja. Ini buat yang nanya, kok ada cewek cowok berduaan di kamar, sepupu gue? Gue hidup di rumah dia. Emang ngapain lu? Julit aja. Siapa tahu ada yang julit kan. Orang yang lulusan S2 aja dijulitin Pak. Iya. S2 aja dijulitin Pak. Itu aduh gak bisa. Tidak bisa. Gak bisa pakai video, Mas. Gue tadi mau nyebut tapi otak liar gue sebenarnya tidak bisa dikeluarkan di episode kali ini. Tidak bisa. Tidak boleh. Mohon maaf. Tidak boleh. Ini jangan sampai kayak perumahan klaster ya, nggak ada pagernya. Tidak boleh. Anyway ya. Kita sudah kedatangan tamu spesial, ada Alda di sini. Yeay. Halo. Terakhir AA di sini statusnya masih mahasiswa. Sekarang kenapa jadi presiden PPI Anda? Kapan jadi presiden PPI-nya? Tapi sebelum itu juga ada perubahan di Dami sih. Apa tuh? Waktu itu AA di sini sebelum kita jadi podcast industri kan. Ya, betul. Iyalah, kan jadi dua-duanya berubah dong, ada perubahan dong. Iya betul. Tidaknya, ya kan? Ya, saking besarnya perubahan, jangan lupa di kiri, di mana sih kalau di arah gue? Sini lah, pokoknya di bawah sini lah ya, nih. Nih ada sebelahnya Ion, ada Saweria. Iya. di scan, tolong lah, tolong sekali. Itu Saweria Dami sudah 0 selalunya 0 ya, tolong diklik biar kita ada semangat menjalani hidup yang lebih susah daripada kehidupan ibu pendiri Banteng Merah. Lihat yang sepupu lo ngelakuin. Kita nggak ikut-ikut loh ya. Kita nggak ikut-ikut aja. Gue nggak ada ngomong apa-apa. Nggak ada. Dan ini ya AA dia sekarang lagi koas ya? Yes, betul. Wih, cepet deh. Iya, koas. Cepet apaan, lama? Dokter gigi di sana berapa lama sih? Iya. Iya, nungguin ya. Tapi lu biasa sharing ini di IG lu. Astaga. Lu kan biasa sharing kayak gini di IG lu. Iya, tapi pertanyaannya itu tuh salah untuk dijawab. Susah untuk dijawab karena gue tuh nggak tahu juga. Normalnya. Kurikulumnya tuh 6 tahun, cuman normalnya tuh 8 tahun gitu. Gila, udah kayak dokter umum, cuy. Mantep juga. Belum lagi sama koas ya?
Nah itu udah sama koas. Oh, udah sama Lamanya di koas. koas sebenarnya. Iya kayak terus kalau balik Ah. balik balik ke Indonesia berarti lu butuh itu dong. Penyetaraan ya. Penyetaraan. Iya. Berapa Hidup lama ini tuh? untuk belajar. Aduh, Berapa betul, lama? betul. Gue nggak tahu sih. Kayak paling cepet 1,5 tahun, apa 2 tahun. Astaga. Udah kayak dokter umum beneran ya. Iya, Di emang. Indonesia dokter Ya, umum sama berapa aja tahun? sih. Kalau dokter umum di sini, pokoknya lu harus S1 dulu deh kalau di sini. Baru lu ambil kedokteran kalau di sini. Oh. Gitu. S1-nya apa aja? S1-nya ya sebenarnya bisa apa aja, tapi lebih disarankan yang kesehatan lah pokoknya. Ya gitu. Jadi ya itu lah nih itu salah satu influencer juga ya. Gua bangga dulu pernah manajerin AA walaupun berapa bulan doang ya. Baru manajer pertama gue Bang Norman loh. Yo, Mantap. bangga saya. Kalau Itu- nggak karena Bang Norman gue nggak akan mulai buka Alah endorse. Peres. Itu, Peres. saya Ayo, angkat dia, angkat. Dikasih umpan lambung seneng nih gue nih. Angkat dong. Hidungnya makin gede anjir. Striker siap menunggu nih. Aduh, kita Nah. Iya, dan kontrak pertama tuh waktu itu sama Nestle ya. lupa gue. Iya, sama kayaknya. Nestle, ingat banget. Oh, gue masih ada spreadsheetnya. Kontrak pertama tuh sama Nestle yang lu dikasih berapa banyak air minum, lu bayangin. Iya. Sampai Sombong, satpamnya anjir. kampus tuh bingung kan. Ini banyak banget air minum. Buat apa? Beli air. Jadi jasanya dia dulu di barter sama air minum. Nestle. Nestle? Apa sehat? Biar sehat ya. Iya. Nestle tolong ya. Ini udah saya puji-puji ya. Jadi tolong. Tapi gue gini-gini nyembah-nyembah gini nggak pernah ada masuk, heran deh gue. Iya. Nggak pernah tap-in. Harus pintar Makanya taruh branding YouTube, ya. man. Iya. Apa ya? Harus pintar branding. Iya benar. Nanti gue ajarin. Wow. Wih, Tapi memang siap. itu begitu masuk agensi, brandingannya dia baru lebih kuat di situ waktu dia masuk agensi. Di gua kan nggak sempet gua asah tuh brandingannya mau gimana, udah keburu masuk agensi gitu. Ya sebenarnya kalau itu bisa gue bantah sih. Bikin tuh hasil brandingan gua juga. Apa? Iya betul. Bikin out. Bikin out Apa? Bikin Jadi out tuh brandingan Iya. gua, Oh. Awe, Bang Upi, Cacing. Kan ada otak gua juga di situ. Ada Iya, kontribusinya. iya, kontribusinya tuh sekitar berapa persen ya itu ya? 0,1 lah. Enggak, kayak Tapi 11 ya, dari ya. 100. Nah, ya gitulah pokoknya ya. Iya. Dan sekarang, tapi ini terakhir yang gue perhatiin lu udah keluar dari itu ya, ya, agensi ya, cabut. Karena gue ingat, karena dia bilang, bang, tapi gue nggak mau Betul. lama-lama, gue mau balik ke Filipina, gue mau fokus kuliah. Salut gue. Dan dia tetap beriman teguh, berpegang teguh pada keimanannya bahwa gue harus kuliah gitu loh. Ya, Beneran bagus. keluar dari agensinya, beneran keluar. Benar. Iya, benar-benar. Iya, beneran Tapi keluar. sebenarnya iya sih. Cuman sebenarnya agensi tuh sebenarnya ngebantu banget. Cuman karena gue pikir kalau gue dalam agensi ya duit sih emang lancar, tapi gue jadi kayak kepaksa untuk Bikin konten terus. bekerja gitu ya. Iya, Jadi iya. kayak pressure sendiri, kuliah gue juga. Hmm. Maksudnya gue nggak bagi waktunya harus lebih pinter. Sedangkan kalau gue kerja kayak gitu, berarti ada yang harus gue korbankan, which is jam tidur gue. Jadi kayak aduh nggak dulu deh gitu. Iya, tapi Hmm. keren sih maksud gue. Lu bahkan berani untuk cabut, padahal tuh circle-nya dia itu circle anak-anak Twitter juga anjir, orang kayak Nico Ilham iya. gitu-gitu, Bener. model-model. Banyak ya. Serem cuy, serem circle-nya serem, sumpah. Serem maksud itu. Agensinya Oh. agensi bagus. Gue boleh nanya nggak? Ah, ya, ini pertanyaan industri, silakan. Nico Ilham itu siapa? Aduh, ya lanjut. Ada fotografer, Oh, iya. Twitter ya, fotografer. Dia biasanya sama Oh. Samsung. Temannya dia Oh. Samsung. Anak Twitter. Gitu. Oh, oke. Tuh, dan sekarang tapi sampai sekarang ini tetap berkonten ria ya. Iya. Oh iya.
sebagai content creator Tapi, terus. Hmm. pasar, tapi lu tahu nggak sih pasar lu sendiri tuh gimana? Pas lu bikin konten? Gue ya Maksudnya Gen sekarang Z kah atau ya maksudnya remaja-remaja zaman sekarang atau mungkin Remaja yang tanggung. usia-usia Norman, gua atau Ion atau kan gue sebenarnya bisa lihat ya sebenarnya dari Instagram, dari kayak kalau misalnya Instagram atau TikTok insights-nya berapa, dari umur berapa ke berapa paling banyak kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau dilihat perjalanan konten gue kalau dari awal sampai sekarang tuh sebenarnya audiensnya tuh kayak shifting gitu loh, nggak dari dulu sampai sekarang orang orang-orang PT berarti. jam Maksud gue, kerja ya. Iya. Oke, sip. kenapa gue bisa bilang kayak gitu, itu hasil dari brandingan gitu. Jadi dari awal tuh sebenarnya nggak orang-orang yang ini, tapi karena gue pengen brandingannya kayak gini, jadi karena gue pengen audiens yang kayak gini, jadi branding gue juga harus keganti gitu. Ya paling banyak sih sekarang ya pelajar sih. Pelajar ya? Pelajar. Bukankah dari dulu emang brandingan lu untuk pelajar ya? Maksud gue? Sebenarnya enggak, gue waktu sampai gue 200.000 followers di TikTok tuh gue masih bukan belajar sih, lebih ke kontennya tuh bukan belajar, ngerti nggak? Iya. Mereka tuh cari gue tuh bukan gara-gara mau belajar, enggak. Mereka tuh cari gue tuh yang lebih ke yang ke motivasi. Tapi itu tuh masih ke motivasi cinta-cintaan. Itu Iya, itu suka konten banget betul. sama brandingan itu. Iya, itu gue ingat. Emang pinter dari pasar sih, Man. Iya, dia masuk agensi itu berguna memang. Apa kita perlu ganti agensi? Apa ini NPC? Hey. Ayo, gua setuju sih kalau yang ini sih. Tapi ya, anjir, ya maksud gua, tar dulu, itu umurnya berapa sih? Gue sekarang 23. 23 ya? Masih ini ya, maksudnya ini kan kita nih, kalau kita kan Indian millennials nih, ini buat ngejempat. Terus sedangkan tujuan lu tuh kan konten-kontennya tuh apa ya, yang lu pengen tuh umum, cuman kan yang grassrootsnya kan siapa namanya si Gen Z ini. Nah ini buat ngejembatanin ke semua, apalagi ke kita nih dari millennials ke Gen Z, gimana sih? Tuh, Yon, gitu Yon. Bridging tuh gitu, Yon. Mantap ini, oke. Welcome to Branding Class 101. Iya. Sorry. Sebenarnya gue belajar. Tunggu. Nih gue kasih tau ya. Itu namanya bridging, Itu namanya membangun jembatan, Kalau ini dengan bukan gua yang pertanyaan bocorin gimana, ya. Jin? Iya, Kalau ini gimana? bukan gua yang bocorin ya, Ayut ya. Jembatan. Iya. Kalau di kita tuh ada rules. Siapapun yang bangun jembatan bagus harus dirobohin. Emang Harus sialan tuh yang dibongkar. Ini tuh bridgingan namanya gitu. Gak bisa pertanyaan. enggak. itu harus tidak tertulis tuh. Tapi bridgingnya smooth. Oh iya, memang ya Yudi mah. Gila. Jam terbang. Jam terbang kentut lah. Iya tuh Terus, gimana tuh jembatanin generasi kita nih. Kan Masih. katanya tujuannya ini gitu loh. Ngehubungkan lah Jadi, ya, ngehubungkan. Sebenarnya berarti kayak lebih ke gimana caranya kontennya nggak itu doang, biar relate juga ke orang lain. Itu gue tuh mikirnya gue setiap bikin konten itu biasanya kayak gue bagi 3 kategori. Yang 3 kategori yang paling menonjolkan dari akun gue tuh bisa dapet apa gitu. Itu tuh gue tulis di bio Instagram, kayak bisa biasanya ngemotivasiin, ngasih apa namanya, study tips, sama kayak organisasi lah. Dari 3 ini pasti ada kan kayak salah satu yang masih relate sama umur di atas gue sebenarnya, kayak lebih ke motivasi. Gue nggak, soalnya kalau di motivasi itu gue nggak cuma ngomongin belajar, itu tuh emang kayak general aja, kayak ngomongin hidup, gimana caranya bagi waktu, work life balance gitu-gitu. Jadi kakak atau abang-abang yang follow gue tuh nggak bosen, kayak kenapa sih nih orang cuman ngepost belajar doang, kayak bosen juga gitu-gitu. Jadi sebenarnya lebih ke naruh diri kita jadi di posisi audience. Kalau misalnya lo follow akun ini, lo pengen lihat apa aja gitu. Jadi kayak misalnya podcast ini kan,
lu suka nih sama podcast ini karena podcast ini biasanya selalu ngomongin Hal yang suatu sama hal yang sih biasanya. selalu hot gitu. Tapi kayak misalnya kadang kayak lu bosen aja gitu ngomongin ya yang hot. Jadi ada sesuatu yang pengen lu keluarin. Jadi nggak cuma monoton itu doang. Iya sih benar. Setidaknya ada kayak Ya, 3 topik betul. bisa itu. Jadi mencakup audiensnya juga lebih banyak gitu sih. Iya. Tapi kan Hmm. dari kebanyakan konten lu apa ya isinya tuh kalau yang gue lihat ya anjir si riset nih. Research yang riset mereka berdua ya, disclaimer, yang riset dua manusia ini. Gue mah kagak riset, orang tiap hari gue lihat. Ya, makanya. Ya, makanya kan kontennya tuh selalu motivasi orang. Gue penasaran lu memotivasi diri lo tuh gimana sih? Agak bullshit sih kalau ngomong bisa memotivasi diri sendiri. Soalnya gue ngeliat ada konten lu tuh yang gue intip dikit kayak ada yang nangis gitu kan, kelebat gitu loh. Makanya nih memotivasi dirinya gimana nih? Memotivasi diri Kenapa sendiri. kenapa motivasi orang dulu gitu kan. Iya gitu kan. Ibarat lu kayak ngehibur orang tapi ngehibur diri sendiri aja belum tentu ini kan. Iya benar. Tapi sebenarnya kan orang selalu nanya ya kayak, Kak lu gimana sih caranya nggak burn out? Kenapa selalu ada motivasi? Itu selalu jadi pertanyaan orang. Kenapa selalu ada jadi motivasi? Ya puji Tuhannya ya, gue sebenarnya bukan orang yang sering demotivasi. Jadi itu kayak cuman maksudnya gue selalu punya ketakutan, tapi gue tuh nggak sampai to the point yang gue aduh nggak ada motivasi nih gitu. Jadi kalau misalnya dibilang gimana cara selalu bermotivasi, ya gue selalu punya tujuan saat melakukan suatu hal gitu. Jadi kalaupun gak ada motivasi, tapi lo tuh tahu gitu, misalnya kayak, aduh gue pengen bikin podcast karena gue pengen misalnya menghasilkan uang. Tapi kan males ya ngajakin bikin brief, ngajakin sumber ngobrol kayak gini, ngedit gitu kan males ya. Tapi kan tujuan gue butuh duit lagi gitu. Tapi gue butuh duit lagi, gue pengen terkenal lagi. Ya udah, jadi lu fokusnya ke tujuannya, bukan ke kalau maksudnya prosesnya tetap lu harus jalanin, tapi yang di otak lu tuh tujuannya gue tuh buat ini gitu. Dapat 2 SKS lu berdua lu dapat 2 SKS. Ini tahun depan udah harus jadi podcast paling pertama ya. Spotify. Enggak sih, gua enggak mau, gua begini-gini udah bener di bawah radar sumpah. Ntar udah naik ke atas radar gak bisa bebas ngomongnya. Kalau udah mulai dinotis orang, udah mulai apa? Jadi podcast industri. Tidak. Yang gue takutin bukan apa-apa, terlena malah jadi turun lagi. Tidak. Sudahlah, udah paling bener di bawah radar, jadi masih bisa ngedekin partai. Lihat kerjaan sepupumu ya. Enggak lah, kita tuh harus selalu berkembang. Iya. Tuh, ayo ngomong terus, gue dukung Terus gue dukung banget sih sumpah ini. Jangan gitu. Makin Ini gue kena mulu. Masalahnya gini, di podcast ini ada 2 fraksi, masalahnya. Betul. Ada fraksi yang kekeh dengan ideologinya, sama ada 2 orang yang pengen maju dan berkembang. Ini masalah. Berarti itu yang tetap kekeh sama ideologinya, berarti diitin aja. Emang sih paling idealis satu ini. Maksud gue kan podcast itu kan sebenarnya audio. Tuh kan, lihat aja. Audio. Abang Rootnya kan audio. Iya. Tapi Nggak kan salah nggak dong. ada salahnya untuk mencoba hal baru. Iya, berarti Man. begitu dia bertransformasi namanya bukan lagi podcast. Jangan Emang panggil kita dia pengen dia podcast. show. Panggil dia show. Tapi podcast sekarang tuh yang gue lihat-lihat di TikTok, di YouTube tuh semuanya video. Nah, itu semuanya salah. cuma interview. Itu salah, namanya udah podcast. Itu pas itu audio, dia memainkan imajinasi orang. Begitu dia bergeser ada videonya, berarti imajinasi lu nggak bisa dimainin karena sudah ada visualnya. Sebenarnya yang pengen dipuasin itu imajinasi lu apa imajinasi pendengar lu sih, Man? Itu pertanyaannya. Tapi Ya, betul. beneran. Betul. Beneran. Kalau itu gue tetap bergantung pada podcast itu harusnya audio. Udah titik. Begitu dia bergeser jadi video kayak gini tuh show namanya.
Nggak apa-apa, Ya kan aku udah emang berarti ada talk show. podcast dan ada show. Ih, Tuh, nah kan bener apa makanya kata gue gua. bilang kalau udah gini show, jangan lagi podcast, ini talk show, kita talk show sekarang. Kan nanti yang Betul. dimasukin ke Spotify cuman audio. Iya sih. Iya. Anjir. Klik aja, hancurkan terus dia aja. Bagus. Gua demen nih. Emang harus keluarga sih Yud. Kalau kita doang yang ngomong tuh kayaknya gak didengar gitu loh. Nah, gue Emang harus keluarga. Turun tangan. tetep pada idealisnya gue sih bahwa harus audio kalau podcast. Ya, oke lah. Ya, oke. Mm-mm. Cuman ini sih yang gue suka dari E itu dia konsisten menyuarakan. Nah, tuh. Oh iya. Konsisten menyuarakan. Kayak dulu kan sampai sekarang sih dia selalu menyuarakan jangan sampai lu tidak peduli sama diri sendiri itu yang gue nggak tahu apa kalau perhatiin atau enggak ya. Bahkan ya itu tadi memotivasi orang untuk tetap jalan apapun ininya ya jalan gitu loh, walaupun harus merangkak ya jalan gitu, yang penting lu bergerak gitu, jalan walaupun lu harus merangkak gitu kan. Dan ya itu yang membentuk lu, itu yang membentuk orang gitu kan. Mau dipukul 8 kali ya tetap harus bangun 9 kali sampai jadi gitu. Cuman kayaknya kita semakin skeptis ya kawan-kawan. Iya ya. Nanti akan Ya, merasakan itulah. semakin bertambahnya usia apalagi memasuki umur 30. Iya, ternyata kita 30 bro sekarang bro. Itu dia makanya. Iya. Makanya kan tadi gua tanya karena kontennya kalau begitu kita ini kan ya anjir si motivasi. Tapi makanya gimana nih menghubungkan dengan usia kita nih, sedangkan tujuannya kan buat semua umur kan. Tapi yang dapat malah Gen Z gitu loh. Iya, sekarang masalahnya lu berhadapan sama 3 orang yang tahun ini kepala enggak sih, Ion udah kepala 3. Gua sama Yudi. Iya. Kepala 3 Itu repot kan. Buyung Yang nggak? ada kita bertiga pasti ngomong, naif sekali gitu. Buyung nggak lu? Bukan naif sih. Lebih tepatnya kita bertiga ini adalah tipe yang bebel soal motivasi karena kita tipe orang yang kepentok. Harus kepentok dulu. Enggak sih. Tapi emang kata-kata yang millennials yang sumuran kita, ya millennials lah ya. Kata-kata millennials tuh karena mungkin udah lebih banyak pengalamannya, udah lebih banyak makan garam daripada gulanya. Reset ya. Udah lebih banyak merasakan asam daripada manis. Jadi begitu lihat konten lo kayak gua nggak perlu ini, I can do this untuk dengan jalan ninja gua. Nggak apa-apa sih. Yang cuman yang gua Ya keselin karena ya nggak relate-nya karena itu masalah itu aja kan. iya, jadi kata-kata jadi nggak begitu relate, tapi yang itu sih cara lu ngejembataninnya kan ya itu milenial sama Gen Z itu kan apa ya ngomongnya ya, terpisahkan oleh sebuah jurang yang dimana kalian nganggap kami millennials itu udah kayak kami ngeliat boomer, kami ngeliat kalian tuh masih adik-adik gitu loh. Kan belum tahu apa-apa. Ya masih terlihat adik-adik naif lah kayak gitu. Kasarannya seperti itu. Padahal yang lebih aware soal mental health kalian. Betul. Walaupun yang ngajarin work life balance ya kami gitu ya. Kayak misal kayak ngomongin konten kayak gini nih. itu lebih jago daripada kita gitu. Dari cara dia tadi gitu. Iya, dan memang wawasannya wawasannya lebih luas, pengetahuannya lebih banyak dibanding kita. Kita kan karena hidup kita milenial sebagian besar kan sudah habis dengan nostalgia. Tapi menurut gue kenapa kalian juga ngomong kayak gitu karena makin tua kan kita ngerasa kita makin banyak yang udah kita lewatin ya. Jadi kadang tuh itu tuh udah nggak mau denger lagi gitu loh, apalagi mau dengerin orang-orang yang jauh lebih muda daripada kita. Padahal kayak tadi kalian bilang kita tuh maksudnya yang lebih muda tuh mungkin lebih aware tentang banyak hal gitu. Cuman kan sebagai orang yang jatuhnya lebih dewasa gitu atau umurnya lebih di atas kan kita merasa gue lebih tahu nih daripada lu, jadi gue nggak mau dengerin lu ngomong apa aja gitu. Lu mau motivasin gue tapi lu tahu apa sih, lebih kayak gitu. Jadi kayak ada barriernya karena kita merasa yang tua merasa dia lebih banyak pengalaman, yang muda ngerasa kalian
karena udah tua makanya nggak mau belajar gitu, karena kita Iya, lebih iya, tahu iya. gitu. Iya Itu benar jadi sih. pemikirannya sih sebenarnya yang kayak kadang kita, tapi karena kalian di sini udah apa ya, kayak mengakui bahwa ada kok beberapa hal yang kita sebagai Gen Z tuh belum aware, jadi kalian udah tahu gitu. Di situ kita bisa bikin jembatannya tuh nyatu. Tapi kalau misalnya ada kayak yang seumuran kalian yang benar-benar gak mau belajar atau merasa dirinya udah nggak perlu tahu banyak hal lagi karena dia udah ngerasa gue udah cukup kok dengan apa yang gue punya gitu, itu tuh nggak akan menjembatani. Jadi memang konten-konten di apa sosial media, mau podcast, YouTube atau video-video Reels, Instagram atau TikTok tuh not for everyone gitu. Itu kan pasti ke filter lagi. Jadi Iya, sebenarnya betul. you choose what you want to watch sih. Apa yang lo consume itu sih yang lo pilih kan. Iya sih betul. Nah, kalau kita ngomongin soal konten-konten yang ada di media sosial gitu kan, lu ngikutin nggak sih dipilih-pilih, tapi lu ngikutin ini nggak sih konten-konten yang viral di Indonesia? Masih ngikutin lah ya? Masih sih. Masih. Masih. Nah, kayak misalkan apa sih tuh? Gue lupa siapa namanya yang Siapa? di- Udah paling Oh, bete ini gue udah mau sebut siapa nama. lu? Siapa? yang inian fashion show itu lupa gue namanya, Citayam. yang sama Fuji yang di fashion show. Oh, iya tahu. Gue lupa Bonge, lagi. bonge. Ya Bonge. bonge. Oh, bonge. Nah ini kan maksud gue kan waktu itu dia pernah ngomong dia lebih memilih jadi konten kreator daripada melanjutkan pendidikan nih gitu kan. Oh iya. Nah iya, nah ini kan lu menjalani keduanya nih gitu kan. Itu lu sulit gak sih ngejalanin kedua ini? Kita aja nih yang kerja aja, Masya Allah kadang ya kalau kerjain konten gitu loh. Apalagi hektik gitu kan, gue ngeliat pasti ada aja nih update-annya lu gitu. Sulit gak Sebenarnya- ngejalanin kedua Yun, ini? itu apa namanya Yun? Hah? Itu apa namanya Yun? Bagus banget ratingnya gila. Bukan gua. Tadi gua bilang itu namanya pertanyaan bagus. Gua mau bilang gitu tadinya. Habis ini Yudi marah-marah di grup datanya deh gua. Gua di taruhan gue. Alne udah ngeblank ya sama kita nih. Bisa lah host keempat. Udah. Gue host keempat. Udah bener. Ya, lanjut. Jadi apa ya, menurut gue tuh kayak semuanya yang kita lakuin tuh di dunia ini tuh based on prioritas. Kayak misalnya Bonge, dia bilang gue mendingan jadi content creator daripada sekolah ya. Dia prioritasnya apa? Kalau misalnya dia lebih prioritasnya mau cari duit dan lebih cepat cari duit dari content creator daripada belajar, ya dia pasti pilih jadi content creator gitu. Kayak kita sekarang bikin podcast mungkin gak di top prioritas kita karena kita bukan jadiin itu suatu hal yang kayak dan ngelakuin itu kan. Nah sama kayak gue belajar, misalnya ngejalanin pendidikan sama konten itu kan sama-sama prioritas. Cuman kan memang gue memang udah apa ya, menjalani pendidikan ini kan lebih awal daripada konten. Tapi kan case to case basis gitu. Mungkin orang yang konten dan juga kuliah kan ada juga yang beberapa yang bakal memilih untuk konten gitu. Kalau di gue tuh kenapa gue bilang gue menjalaninya sama-sama, tapi itu susah karena gue tuh masih lebih memprioritaskan pendidikan, tapi konten tuh jadi lebih ke apa ya, healing lu aja gitu. Nge-push gue untuk berpendidikan, ngerti nggak? Jadi karena iya paham. Kenapa? Karena brandingan Mindsetnya beda nih, mindsetnya beda. Iya, karena brandingan gue belajar, nggak mungkin dong gue konten tapi gue nggak belajar. Jadi gue Nah, hipokrit iya. banget kalau gue bilang, guys kita harus motivasi gini belajar lah. Gue nggak belajar. No. Maksudnya Iya, apa yang betul. gue bilangin, kenapa I'm not doing what I'm preaching gitu kayak. Betul. Nah itu. Betul. Inilah bedanya kalau presiden PPI yang ngomong sama anak-anak yang berorganisasi kagak nyampe di sono. Emang beda. Enggak, tapi yang gue bikin salut sama lu itu sih, maksudnya gue nggak akan nyebut nama sih, cuma di beberapa influencer yang gue tahu, terutama generasi lu ke bawah ya,
umur 23 ke bawah lah, itu lebih memilih untuk berkonten daripada meneruskan pendidikannya. Itu yang jadi Itu. fakta sosial yang terjadi gitu kan. Iya, Sedangkan- itu ramai banget di sini. gitu. Iya. Sedangkan lu memprioritaskan pendidikan, apalagi kan Iya, ya tahu sendirilah kuliah kedokteran tuh kayak apa gitu kan susahnya. itu yang Gitu bikin loh. kita salut sih. Lu nggak tergoda. Mungkin Alah, mungkin Peres, ada Peres. tergoda mungkin ya. Peres. Sebenarnya Ada godaan nggak sih? tergoda aja lah. Lu bayangin kuliah kedokteran aja 8 tahun lu belum tentu dapet duit langsung gitu. Kalau Iya. konten, gue sekali Hmm. konten langsung dapet UMR Jakarta gitu kan, kayak Gue langsung berkandang banget gitu. Tapi kan balik lagi kayak apa yang gue bilang tadi, lu tujuannya apa? Bikin konten tuh buat apa? Biar orang lihat, maksudnya biar orang termotivasi sama apa yang lo lakuin. Kalau misalnya gue drop out dan gue jadi content creator, apalagi gitu, value gue udah gak ada dong gitu. Nah, iya. Jadi maksudnya itu beda-beda. Content beda creator sama tuh beda. kita. Itu beda sama kita. Kita bikin konten kan emang kita suka misu-misu aja udah. Udah paling bener misu-misu. Paling bener marah-marah udah. Gue nggak suka misu-misu. Halo, Bang. Miss you gitu kan. Halo. Aduh. Itulah Aduh. respon kalau saya ngejokes. Aduh, Iya. nggak Gue bisa juga gak disapu. tahu lagi mau respon apa. Nggak bisa disapu. Gila. Gini, cuman gini, iya, lu boleh, maksudnya lu ini lah, lu bukan terjemah sih, tapi lu memilih kehidupan bahwa sambil konten lu based on your daily basis kan, ngerti nggak maksud gue? Konten itu kan basisnya adalah kehidupan lu sehari-hari gitu kan. Nah, Mm-mm. yang bikin gue bingung tuh kalau lu berkonten, lu dituntut untuk kreatif tiap hari. Kecuali kayak kami, malas mikir. Gitu dong. Kami malas mikir. Yang Iya kami sih, lakuin betul. adalah kami selalu bawa bahan dari Twitter. Iya itu. Ya. Ya, selalu bawa Serba bahan gampang. terus misuhin gitu. Soalnya kalau lagi niat. Kalau lagi ini tuh kayak episode kemarin. Wah, itu bagus banget itu. Hanya gue yang lagi jelek karena gue mikirin ini transisi. Megang OBS kan. Iya. Nah, yang gimana caranya lu gimana ya ngomongnya? Gimana caranya lu Kreatif. iya, maksudnya Selalu punya lu ide. dituntut kreatif nih. Tapi lu kan juga dituntut untuk kuliah. Nyimbanginnya gimana? Kalau orang bilang work life balance-nya gimana? Sebenarnya susah sih. Gue kalau misalnya lagi kuliah tuh emang apa ya, kayak susah sebenarnya buat bikin video. Tapi gue tuh kan selalu libur ya, 4 bulan sekali tuh selalu libur. Makanya gue tuh selalu kejar semuanya. Misalnya kayak orang bilang liburan, gue bilang gue kerja gitu. Kayak maksudnya kalau dibilang kerja ada kerjanya sebenarnya nggak ada. Tapi kayak gue bilang gue kerja tuh kayak gue harus bikin konten plan untuk 4 bulan ke depan dalam waktu 1 bulan atau dalam waktu 2 minggu ini gitu. Jadi gue di rumah kerjanya, apalagi 1 bulan lalu gitu, gue di rumah kerjanya misalnya bokap bilang kayak mau kemana, keluar atau nggak, iya mau konten, iya mau ngapain gitu. Terus di rumah tuh gue kerjanya cuma scrolling, kayak sama kayak kalian, misalnya kalian cari di Twitter, gue juga sama, kayak gue pasti scrolling di TikTok, di Instagram, itu gue save semua. Habis itu nanti sebelum gue balik ke Filipina tuh biasanya gue scripting semuanya, baru nanti pas gue balik ke Filipina ya gue sempetin lah kayak malam-malam biasanya jam segini nih gue bikin konten. Kalau misalnya harus pagi-pagi banget, gue bangun pagi gitu. Tapi lu Sebenarnya kan kayak ini, gitu lu, sih. maksud gue bahkan di tengah-tengah kesibukan lu sebagai pengurus PPI gitu loh. Hektik Oh, banget iya. lo kehidupan kan, lo gitu loh. Ya, maksud gue PPI kan ini banget sebuah, ya bahkan ketika lu kepilih jadi presiden PPI pun itu kan prestis banget gitu loh untuk ukuran orang students yang Nambah overseas kerjaan gitu lagi loh. kan ya man. Benar. Nambah Bener kerjaan banget. lagi kan yang pasti. Iya, nambah kerjaan lagi gitu loh. Walaupun lu ya PPI lu periode pertama ya. Iya. PPI berapa lama sih? Maksudnya Nggak, ya, jabatannya berapa lama? satu periode. tahun. Oh, setahun. Oh. Berarti lu harus ambisi minimal 3 periode gitu. Aduh, itu jokes gue udah diambil. Itu jokes gue udah diambil. Itu gue udah kasih umpan cantik. Udah kasih umpan lambung. Yang nyikat bukan strikernya, anjir. Yang nyikat backnya, anjir, kan bingung gue. Yang kiper Bagus, menahan yang aja. gol.
Heran. Bagus. Iya maksud gue di Gitu ya. tengah-tengah ya bahkan gue kurang tahu ya, tapi setahu gue PPI itu mirip-mirip BEM di kampus kan, maksudnya tapi lebih luas aja kalian punya spektrum kan, karena ngurusin Ya, skalanya mahasiswa. lebih gede lah. Iya, mahasiswa se-Indo. But anyway, ngomong-ngomong soal PPI, lu sebenarnya di PPI itu ngurus apa aja sih? Ini kepo, gue beneran kepo sih. Banyak banget. Jadi gue ngurus tuh ini nggak, kan ngurus anak-anak yang bermasalah nggak? Kayak nih bocah nih bermasalah di DO nih gitu. Nggak. pengen sih. Sebenarnya lebih ke Oh itu curhatan hati banget tuh tadi yang pengennya sih gitu. pengennya sih, tapi kan kalau kayak gitu banyak banget ya. Tapi untungnya di gue, jadi PPI itu kan Perhimpunan Pelajar Indonesia, berarti kayak organisasi orang-orang pelajar Indonesia yang ada di Filipina. Include S2. Semua PS3. Oh iya, Oh, buset, wah, berarti lu mengayomi bapak-bapak dong. apresiasi dong. Wih, Iya. gokil. Oh, gua kira S1 Gokil, doang. gokil. Enggak, Kamu juga SMA. pasti menghadapi boomer kan? Oh berarti lu juga menghadapi orang-orang yang ngambil LPDP tapi nggak pulang. Misalnya, Bukan gua, Dadah. bukan gua. untungnya gue di Filipina ya, jadi sejauh ini kita tuh belum tahu ada yang ambil LPDP di Filipina. Jadi biasanya tuh kayak kalau nggak beasiswa dari Unives sendiri itu beasiswa bayar sendiri gitu. Ya. Tapi ya pokoknya balik lagi kayak gue ngurusin anak-anak Indonesia. Sebenarnya tuh kalau kita tuh di bawah, jadi PPI itu gede banget ya kan, seluruh dunia ya. Jadi ada PPI dunia, itu ada tuh ketua PPI dunia, terus nanti ada PPI kawasan, ada Asia Oseania, Timur Tengah, Afrika itu namanya, Timur Tengah sama Amerika Eropa. Itu namanya Itu dibagi tiga. PPI kawasan itu. Ya itu PPI kawasan. Terus di bawah PPI kawasan itu ada PPI negara ya, semuanya. Di setiap negara ada Malaysia, Singapura, Indonesia nggak ada lah. Salah. Ada Indonesia ada namanya. Bukan PPI. BEM Nusantara. Anjir. Beda dong. Aduh, ini di YouTube Gak ada ya. stick bisbol gak sih? Pengen gua tonjok stick bisbol. Terus. Ya. Oh yang aja nih. Gitu, jadi kayak ada tingkatannya gitulah, kayak paling tinggi emang gitu. Terus gue kan di PPI, nah udah di PPI negara, terus tuh ada PPI negara cabangnya gitu. Hah? Kayak di gue tuh ada universitas, di gue ada yang di universitas, ada yang per kawasan, bukan per kawasan, kayak misalnya per kota gitu. Jadi sangat tapi gue kan substansial banget ya. pusatnya, Struktur jadi banget. pusatnya, jadi gue mencakupi semua Filipina nih gini. Berapapun ratus orang pelajar di Filipina itu, kita yang bilangnya, kita lah yang merangkul gitu. Tapi lu periode 2023 berarti ya? Iya, gue 2023-2024. Oh, oke. Terus udah sih kerjaannya tuh banyak sih kerjaannya. Pokoknya sorry, ada kantornya. Kita sebenarnya kalau dibilang kantor tuh nggak ada yang benar-benar kayak kantor, cuma kita ada kayak tempat khusus di KBRI Manila. Oh iya, lanjut. Kita kan partnernya kan di KBRI Manila. Kita benar-benar under atas pendidikan dan kebudayaan KBRI Manila. Jadi apa-apa tuh kerjanya ke mereka gitu. Nah, tugasnya kalian ngapain sebenarnya sih PPI ini, ngapain tugasnya? Kayak BEM lah, kayak satu BEM kan kayak lu bikin event. Pokoknya kalau misalnya ada apa-apa tentang pelajar itu kan kita yang ngurusin. Sebenarnya lebih kayak gitu sih. Terus kita jadi jembatan ke PPI negara lain, sampai PPI dunia gitu. Wah, asik banget ya. Koneksinya berarti luas ya gitu ya. Luas banget. Terus lu ini nggak sih tanda tangan surat gitu juga nggak sih? Surat untuk apa? Apa? Oh, surat 11 Maret lu tanda tangan nggak? Itu. Kalau itu Kuliah kan ya itu ya?
Iya kan Universitas 11 Maret ya. Iya, Iya, iya. Mas tanda tangan Iya, dong. iya. Siapa tahu tanggal Tapi 11 Maret 2023 ada tanda tangan surat kan gitu. tadi gue itu sih kayak pengen nyangkal pas saya bilang BEM kan gitu-gitu aja gitu kan, bikin event, bikin apa. Kayaknya BEM gue enggak sih. BEM gue meruntuhkan ego senior anjir. Aduh, aduh. Ya begitu ya. Jadi lu di tengah-tengah kesibukan lu itu tadi lu udah jabarin kesibukan lu pas di PPI. Terus lu lagi kuliah, lu lagi bikin konten, tapi lu bisa menyimbangkan itu semua kan. Dan salah satu triknya adalah itu di saat lu lagi lowong, lu kerjain skripnya, di saat lu lagi lowong, lu research. Jadi lu bener-bener apa namanya memanfaatkan waktu gitu kan. Jadi lu belajar time management berarti kan. Nah itu yang nggak dimilikin banyak orang gitu. Itu yang nggak dimilikin konten creator orang sekarang. Kalau gue perhatiin ya konten creator sekarang tuh kebanyakan yang hidupnya demi konten sampai lupa dia punya orang tua, dia lupa dia punya rumah, keluar Ya kan, terus, balik keluar lagi. terus, balik lagi cuma numpang tidur. Gue pernah diinin by the way sama bokap gue. Kan dulu sering keluar kan, pagi-pagi pulang sampai diginin. Kamu udah buat rumah ini kayak hotel. Kayak, lo tau kan kalau bokap udah ngomong gimana ya udah tuh. Kayak, wah, sampai gue akhirnya ya emang gue harus ada kontribusi di rumah gitu loh. Jadi jangan sampai menjadi konten creator tuh menjebak lu gitu loh, bahwa aku nggak akan bisa hidup, tapi bisa aja padahal lu hidup tanpa itu juga. Ya, tapi itu tadi udah dia omongin sih, skala prioritas aja. Iya, Tuh. betul. Benar. Pertanyaan nyantai deh, Betul. Ini pertanyaan paling nyantai kayaknya ya. Iya apa? Dari tadi berat mulu, apaan sih? Apa sih, lu kan pernah tinggal di Indo ya? Pernah. Kalau liburan kan ke Indo, terus katanya lu kecil pernah di Filipina gitu. Lahir juga di Apa Filipina yang- nih anak. Iya. Enggak, gue Lahir lagi di sini ya? Bandung. Oh si Alde yang Itu sana ya. doang. Udah paling keras, salah lagi informasinya. Ini nih, ini yang bikin podcast kita nggak maju nih. Ay. Padahal gue dapet Apa sih? turun ini loh. Terus Apa perbedaan Indonesia sama Filipina yang bikin lu kayak shock culture gitu? Culture shock paling sih sebenarnya kayak kalau kalian kesini kalian nggak bakal terlalu culture shock, tapi bakal ngerasa kalau Filipina tuh sorry banget nyokap gue harus minta maaf ke nyokap gue. Tapi gue gak ikutan, gue gak dengar. gue tuh selalu bilang Filipina itu kayak 10 tahun lalunya Indonesia. Lo kebayang dong 10 tahun yang serius lalu nih? Indonesia Iya. tuh kayak gimana? Hah? Kayak Iya. Bener? transportasinya masih minim, pokoknya gitu deh. Kayak di kampus gue aja nih, kampus gue tuh nggak yang pelosok-pelosok kayak di mana, kayak di kabupaten tuh enggak. Tapi gue aja baru ada Grab tuh tahun lalu, baru kayak akhir tahun baru ada Grab dari kampus gue ke mall depan sana. Wah gila. Jadi selama ini tuh gue naik angkot, naik kayak bajai-bajayan gitu. Bukan angkot, Pokoknya namanya apa ya namanya? namanya jeepney. Itu lebih panjang daripada angkot. Iya. Oke. Ya, Kayak elok ya. karena Mobil gue jeep itu mobil jeep. sekaget ini karena itu sih kan gue mulai memperhatikan konten kreator Filipina ya. Siapa? Byfern. Hah? Byfern. Nggak banyak lah. Biasanya Thailand dong. Mau Thailand. Di Instagram tuh cewek-cewek Filipina mantep-mantep makanya gue Salah kan kaget. Makanya gue kaget karena yang gue lihat di Instagram tuh mereka itu sih kayak jakselnya sini lah gitu loh. Makanya tadi pas dijelasin kaget gue. Ya gimana ya, maksudnya kalau lu kaya banget, tapi kalau lu miskin banget, ngerti gak sih? Kayak there's nothing Oh gitu. Ya, jadi di sini itu tuh buat regime. iya, kalian kalau datang ke sini ya bakal ngeliat anjir ini kan mobil-mobil tahun berapa masih dipakai gitu-gitu. Pokoknya pertama sebenarnya transportasi, karena gue kan sebenarnya nggak terbiasa sama yang kayak susah
untuk cari transportasi kan. Dulu kalau di Indonesia kan kita gampang banget ya, apa-apa Gojek atau Banget, aksesnya Grab, banyak lah ya. banyak lah. Tapi di sini tuh susah dan mahal. Maksudnya kalau lu convert ke rupiah tuh mahal. Terus yang kedua itu makanan. Di sini tuh nggak ada ya, lu mau cari kaki lima dagang depan-depan situ tuh kayak hampir nggak ada, karena mereka tuh kalau misalnya nggak yang lu tau kan yang kayak warteg tapi makanannya tuh makanan Filipina banget, yang lu tuh sebenarnya di gue tuh nggak masuk makanannya. Atau lu langsung ke fast food ya, McD, KFC, masuk ke Jollibee. mall-mall gitu. Jollibee. Iya maksudnya cuma itu kayak fast food gitu, restoran, atau yang kayak bener-bener yang makanan yang parah, maksudnya gimana ya, kayak di kita pun nggak masuk gitu. Jadi Karena ya, itu karena kan Filipina tidak terlalu banyak pakai rempah kayak kita di ya Indo. pertama itu, dan mereka sangat western, jadi makanan tuh Iya. lebih ke Salah, pasta, sangat Amerika. Enggak sangat lah, Amerika. El Espanol lah. El Enggak, Portugis, Fil- El Espanol lah. Filipina itu justru lebih kiblatnya ke Amerika, walaupun emang ini ya ada background Portugisnya, tapi mereka justru ininya lebih ke arah Amerika. Iya. Oh, pantesan ada pangkalan. Nyokapnya kan Filipin, orang Filipin. Oh. Makanya tadi gue bilang, gue minta maaf banget nih sama nyokap gue, tapi gue harus ngomong ini. Jadi kalau ya pas di Indonesia enggak juga, tapi ya sampai sekarang juga sih kalau pas gue lagi ke rumah mereka yang di Bandung, terus nyokap lu masakin kan bisa banget gue bedain mana yang masak Om Alvin, mana yang masak nyokap lu, kan bisa banget tuh gue. Tapi nyokap gue tuh masaknya tuh nggak yang terlalu Filipin gitu, cuman Iya. makanya gue tuh mulut gue tuh nggak bisa yang terbiasa sama kayak gue nggak bisa makan pedes gitu-gitu, jadi ya, itulah culture shock lu mulut yang gue tuh paling ini ya. nggak makanan banget ya, Soal makanan ya. makanan. Soal orang-orang enggak, karena beberapa teman gue yang kuliah di sana begitu Halloween mereka kaget, oh Halloween ada tempat orang cipokannya, ada tempat orang ini ya, gitu-gitu tuh. Ya kayak ya lu kayak western aja, kayak lu lihat di Amerika kayak gimana kayak gitu. Kalau di Indonesia kan lebih konservatif kan, karena negaranya muslim. Cuman kalau di sini kan ya lu mau lihat di mana ya pasti ada aja orang. Kalau kita kan budaya timur, tabu. Ya Itu kan yang ini kan makanan panda kan. Tebu dong. Bambu. Enggak, bambu. Susah. Kenapa ketemu? Biarin, kenapa sih, biar lucu. Susah memang nih kan. Nih udah hampir 1 jam nih ya ngomongin ini, tadi janji cuma 30 menit tapi sejam juga enak ngobrolnya ya. Tidak terasa hampir 1 jam. Terakhir dari kami nih, planner kami untuk AA. Ajarin kami jadi podcast industri dong. Gimana caranya kisi-kisi dari lu? Ayo. Gak usah podcast deh, maksudnya konten kreator. Dalam kurung ya, menasehati Abang Norman. Let's go. Betul. Let's go. Kena mulu gue ih. Kayaknya kalau misalnya yang gue lihat-lihat ya, ini maksudnya semuanya based on experience ya, gue nggak belajar dari mana-mana, tapi dari pengalaman. Paling pertama banget pas lo kayak lu belum dikenal sama siapapun, itu tuh paling ampuh itu untuk naik itu adalah ikutin tren. Jadi benar, maksudnya kayak kalau sekarang tren lo harus bikin video sambil nge-podcast, kayak why not gitu. Gue suka. Thank you. Gue masih enggak gitu. Oke, itu poin 1 ya. Thank you, Poin pertama. Terus habis itu misalnya berarti lu udah, let's say lu udah naik lah number of followers lo atau number of listeners lo udah nambah, lu berarti ada motivasi untuk makin berkembang. Nah baru di situ lu ngasih kayak mulai brandingan, kayak sesuatu yang beda dari orang lain yang bakal diingat gitu. Lu bertiga nih pengen podcast tapi pengen ngomongin apa nih yang orang lain di podcast lain tuh nggak ngomongin kayak gini gitu. Jadi pertama-tama lu bisa ikut tren buat meng-guide followers. Habis itu lu bikin brandingan lu sendiri, habis itu konsisten. Itu aja sih kayaknya. Brandingan karakter udah, brandingan podcastnya udah, konsistennya udah. Yang nggak ngikutin pasar ya. Iya sih itu. Aduh.
Gitu. Gua harus ngomong kemana nih? Hah? Bener nih. Itu doang, Gila. udah satu. Abang gue ini sangat susah sekali diturunkan idealisnya. Kok gue lagi? Kan ikutin pasar. Iya betul, Tapi alhamdulillah. ikutin pasar, tapi ikutin pasar Betul, betul, kalian. betul. Alhamdulillah. 2 episode ya baru nih. Ini jangan sampai gue balik lagi nih, enggak ini. Anyway, Ya kalau misal lu balik kita berdua yang cabut sih. Gampangnya. Maaf. ya. Iya nggak apa-apa ngelek dikit. Nggak apa-apa. Internet Aman. gue Slack. Ya udah, nggak apa-apa, aman. Anyway, thank you. udah join episode kali Thank ini. you. Ini loh. Oke, thank you. Ini karakter development AA loh. Dulu ngomongin cuma cinta-cintaan LDR segala macam. Sekarang ngomonginnya begini berat sekali. Gila. Berat Terus dulu. belajar dong. Dulu ngomongin sama gue curhat-curhat cowok di episode 5 tuh. Kalau kan ada yang penasaran gitu kan, lu cari di Spotify, cari Demi Podcast yang episode 5. Nah, itu tuh omongan dia tuh LDR tuh. Bandingin sama omongan dia sekarang. Bertambah dewasa bukan? Iyalah, karena gue udah gak masalahin cinta-cintaan lagi, bos. Tapi gue ini sih, gue menunggu di Mantap. saat di saat dimana AI kontennya berubah jadi kayak kita. Bitter aja udah. Iya lagi ya. Jangan dong. Enggak lah, gue mau nungguin Dan Nggak, gua- tapi itu sebenarnya fase sih. Bisa aja itu 7 tahun lagi. Bisa. Kalau Anjir. menurut gue sih kalian tuh harus ganti sih mindset kalian sih. Enggak. Kenapa kita yang diganti? Kalau Se- menurut gue kalian gak bisa berkembang sih kalau kalian kayak gitu. Seiring bertambahnya usia, seiring bertambahnya Anda dihantam kehidupan nyata, senata-nyatanya dalam dunia pekerjaan. Kalau tidak luluh, puji Tuhan. Kalau luluh ya sudah, memang itulah kodratnya. Emang Makanya gue begitulah. akan berdoa, gue gak akan lulu. Gue juga gitu kita kok. nanti Gue juga gitu waktu Enggak, kuliah. enggak. Ya kan dulu. enggak nanti ini konten ini kita 5 tahun lagi lah undang dia lagi. Siap. Lu nih ngaca ya, lu bilang ini kayak gitu. Kalian harus ngundang gue tapi udah di studio dong. Oh iya, Oh, memang. Boleh. Iya. Doain aja tahun ini rencananya udah pindah kok ke studio. Jadi itu challenge gue. Nanti gue mau denger lagi, nanti gue nonton lagi. Pokoknya 3 tahun lah, jangan 5 tahun. Buset lama pokoknya bener. urusan Kayak segala bulan. macam, gitu. urusan itu studio apa segala macam itu mereka lah. Urusan gue cuma ngedit, udah itu doang udah. Gue cuma ngedit karena tahun ini gue ada prioritas lain. Tutup man. Ya udah tutup lah. Thank you. Anyway, Yo. sudah bersama-sama kita udah sampai 1 jam. Dan buat teman-teman, ini harus balik ke muka gue lagi ya. Aduh, bete banget gue. Yang Nah. lu langsung berempat doang nggak masalah kok. Kan Ah. kita mau Ya closing. udah balik ke papat lagi kalau kita. Nah, untuk teman-teman lain nih yang masih standby untuk kita, jangan lupa buat dengerin podcast lainnya dari NPC Network. Ada apa dengan gaming, ada di Spotify juga. Terus ada drama audio, ada Starat. pernah main di situ juga. Iya, sama gue. Terus ada kita ada Dami Podcast. Oh Terus iya, Pak Yudi. yang lain yang sisa akunnya Geekin Out ya. Tolonglah Geekin Out dikit lagi 10.000 tapi gak nyampe. Bingung gue di Twitter 10.000 kagak nyampe. Dikit Ya, lagi 10.000. perlu gua kasih jawaban. Ya udah lanjut lah ya. Jangan lupa buat diklik link Sawerianya di deskripsi Ya, di sini. dan ada Cari di, saja lah. ada di sini Ya, nih. pokoknya di sini nih. Sebelahnya Ion, pokoknya sebelahnya Ion tuh ada barcode Gua nggak Saweria tahu gitu. nih di mana nih. Kalau EA lu pada nggak usah follow EA lah, lu udah kebanyakan followernya. Kebanyakan. Enggak kok. Sawer gue juga, please. Sawer gue. Ada Aduh. juga ya. Lu udah Ada juga link Sawerianya ntar dicantumin lagi lah kalau gitu. Itu aja anyway. Ya, Thank you. Oh Udah ya, bareng kita. buat yang pengen anak-anak muda, siapa tahu pendengar kita ada yang anak muda kan, Hmm. pengen dimotivasi untuk belajar dan untuk mendapat beasiswa. Amin. Follow Alne Hendrik. Mm-mm. Tuh. Kita Kita disclaimer, juga- kita tidak ada hubungan sama Zari Hendrik ya. Tidak ada hubungan sama Zari Hendrik, nggak ada. Beda tulisan. Nggak ada. Hendriksnya kami beda. Walaupun itu masih satu orang bilang masih serumpun lah. Beda, walaupun beda huruf doang. Tapi tidak ada hubungan kami dengan dia ya. Kami tidak ada hubungan dengan orang freak. Tidak. Anyway, thank you udah dengerin kita. Ini biasanya kalau closing ini ada mainannya Dan biasanya diakhiri dengan Ion. Jadi ntar di tengah-tengah. Gini mainannya.
Gue Norman Garel pamit undur diri. Mau jalan-jalan naik jeepnya di Filipina? Aduh. Gua Yudi yang pamit undur diri, mau rebranding Damai Podcast kalau bisa. Nah, lu masuk Apa lu Bisa. Gue, Ya. gue, Iya. Alan Hendrix mau coba bridging ke millennials. Wih, Bisa. Ion, lucu dong, Ion, ayo dong, lucu dong. Dan gue Rion. Ini pertanyaan buat kalian bertiga ya. Ya, Kalian suka bawang merah apa bawang putih? dua-duanya sih. Bawang putih lagi. Salah satu. Ya udah bawang Oke. merah. Yud, aneh banget ada yang suka bawang merah. Bawang merah kan jahat. Suka nyakitin bawang putih. Thank you semua sudah dengar dari Bahasa Indonesia. Sampai ketemu di episode berikutnya dan bye-bye guys. Bye-bye. Aduh, closingan Thank you. apa lagi tuh? Hey, itu closingan apa jelek banget, woy? Closingan industri.